Shalom, puji Tuhan, kita dapat sharing hari ini bersama-sama di channel YouTube ini karena memang saya dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di YouTube. Salah satu panggilan saya adalah untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di YouTube. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua oleh karena Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita akan sharing tentang hati. Kalau kita ngomong masalah hati itu adalah masalah yang penting dalam kehidupan kita. Dan jangan anggap remeh atau anggap enteng urusan hati. Karena dari hatilah Tuhan bisa mengangkat ataupun menurunkan seseorang. Dan hati kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jadi hati kita harus dijaga betul-betul. Karena apa? Karena Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita ini dipengaruhi oleh hati kita. Hati kita harus kita jaga dengan baik, jaga betul-betul, karena hati kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya jangan menganggap remeh atau menganggap enteng urusan hati, karena dari hati kita lah Tuhan akan mengangkat atau menurunkan kita. Seperti Tuhan menurunkan Saul dan Tuhan mengangkat Daud. Itu dimulai dari perkara hati. So, kita perlu hati-hati dengan hati kita. Seperti yang Tuhan katakan, berjaga-jaga dengan hati kita. Pastikan hati kita benar, lurus, dan kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau kita ngomong masalah dipercaya oleh Tuhan, gak semua orang itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, semua orang itu dikasih Tuhan. Kita semua dikasih Tuhan tanpa syarat. Tapi gak semua orang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saul itu dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi Saul tanpa syarat. Saya percaya itu Tuhan mengasihi Saul. Bahkan setiap kita dikasih oleh Tuhan, berdosa apapun kita dikasih Tuhan tanpa syarat. Tetapi tidak semua orang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saul itu dikasih Tuhan, tapi Saul tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar supaya kita mempunyai hati yang benar, supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan, agar Tuhan mengangkat hidup kita. Sama seperti Daud, orang yang didapati Tuhan, hatinya itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat Tuhan mengangkat hidup Daud. Banyak orang ingin mengalami promosi daripada Tuhan. Banyak orang bilang, aku pengen seperti Daud, aku pengen seperti Yusuf, aku pengen seperti Esther. Tapi sadarkah kalian, sadarkah kita bahwa Daud, Yusuf, Esther, Daniel, mereka itu adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dalam penilaian Tuhan, mereka adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan pernah ngomong ke Nabi Samuel, manusia itu melihat apa yang di depan mata. Kita juga seperti itu kan biasanya. Kalau orang berpenampilan menarik, orang yang mungkin punya jabatan, orang yang mungkin kaya, biasanya mereka punya privilege. Mereka punya keunggulan atau privilege daripada orang yang biasa, orang yang umumnya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan itu nggak melihat penampilan kita, jabatan kita, atau harta kekayaan kita, tetapi Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Seperti dia bilang ke Nabi Samuel, manusia itu melihat
apa yang di depan mata, tetapi aku, Tuhan, melihat hati. Jadi yang penting dalam hidup ini adalah perkara hati. Biarlah hati kita benar di hadapan Tuhan. Daud, orang yang didapati Tuhan hatinya benar, baru saya dapatkan ya, sehingga saya persiapkan. Daud yang hatinya didapati Tuhan benar, Daud sendiri berkata di dalam kitab Mazmur, selidiki aku, lihat hatiku. Dalam hidup kita, kita perlu mengoreksi hati kita setiap hari. Karena hati manusia ini, kita sebagai manusia, kita punya banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Dan karena itu, kita perlu Tuhan untuk terus mengoreksi hati kita. Hati yang benar di hadapan Tuhan adalah bukan orang yang gak pernah salah. Daud pernah salah, Daud pernah gagal, Daud pernah jatuh. Tapi Daud memiliki nilai plus di hadapan Tuhan. Artinya Daud itu memiliki nilai plus di hadapan Tuhan, yaitu Daud memiliki hati yang mau dikoreksi. Begitu juga dengan kita. Jika kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah hati kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Biarlah hati kita mau dibentuk oleh Tuhan hari lepas hari. Bukan karena kita sempurna di hadapan Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan dan mau berubah hari lepas hari, mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau hati kita dibentuk, hati kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Seperti Daud berkata, selidiki aku, lihat hati. Ya, jadi biarkan Tuhan menyelidiki dan mengoreksi kita. Amin, saudara. Dan hari ini kalau ada yang tidak benar dengan hati kita, ada yang tidak lurus, ada yang salah, ada motivasi yang salah, ada kesombongan, ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, mari hari ini kita sama-sama belajar untuk mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita, mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hati kita, mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita kalau ada yang salah di hati kita, kalau ada orang yang perlu kita ampuni, kalau ada amarah tersembunyi, kalau ada dendam, kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, kalau ada hati yang tidak percaya, meragukan Tuhan, ada yang khawatir, mari kita izinkan Roh Kudus untuk menjamah, mengoreksi hati kita, memulihkan hati kita, menyembuhkan hati kita dari sakit hati. Dan saudara, hari ini izinkan Tuhan mengoreksi hati kita, karena hati kita ini mempengaruhi kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang hati kita harus dijaga, bukan dijaga yang biasa-biasa, tapi Tuhan bilang dijaga dengan segala kewaspadaan, dengan penuh kewaspadaan. Jadi kita perlu banget menjaga hati kita. Jadi perkara hati ini bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang penting. Jadi jangan anggap enteng urusan hati. Tapi biarlah kita menjaganya baik-baik, kita berjaga-jaga, dan kita izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Dan kita amarah, kekhawatiran, ketakutan, tidak mempercayai Tuhan, dan masih banyak hal-hal yang lain, kesombongan. Mari kita izinkan Roh Kudus sambil mengoreksi jemaat kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini bagi setiap kami Tuhan. Aku berdoa buat setiap kami yang menyaksikan video ini, Tuhan Yesus. Roh Kudus, kau jamah kita Tuhan, koreksi hati kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan. Kalau ada sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni, bantu kami mengampuni Tuhan. Ada kesombongan, pulihkan ubahkan hati kami Tuhan. Ada kekhawatiran, ketakutan,
jamah hati kami Tuhan. Lawatkan Roh Kudus. Buat kami bisa percaya kepadamu. Ubah hati kami Tuhan. Jadi benar dan Tuhan. Kasih kami hati yang percaya kepada Engkau Tuhan. Hati yang tidak khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih jamah setiap pribadi satu Tuhan yang menyaksikan jamah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga mengubah keadaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, saudara, senang sekali bisa sharing dengan saudara hari ini melalui pesan firman Tuhan hari ini. Saya tidak bisa memastikan apakah pesan firman Tuhan ini akan setiap hari seperti ini, tapi saya ikuti tuntunan Tuhan, ikuti arahan Tuhan, apa yang harus disampaikan di YouTube untuk pesan firman Tuhan. Dan kalau saudara terberkati melalui pesan firman Tuhan hari ini, dan saudara ingin mendengarkan pesan firman Tuhan lagi melalui pesan firman Tuhan di YouTube channel ini, saudara bisa subscribe channel ini. Saudara juga bisa mengapresiasikan kalau saudara terberkati dengan saudara lain, dan saudara juga bisa membagikan pesan firman Tuhan ini ke orang lain agar orang lain juga bisa terberkati. Mereka juga bisa mengalami dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu ketika orang mendengarkan ini, orang yang sedang putus asa, orang yang lagi ada masalah, ketika mereka mendengarkan pesan firman Tuhan ini, tiba-tiba mereka dijamah Tuhan, tiba-tiba keadaan mereka berubah, tiba-tiba mereka melalui mujizat Tuhan. Who knows? Jadi saudara bisa membagikan ke orang lain jika Tuhan menggerakkan saudara untuk membagikan. Dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk mensupport channel ini, saudara juga bisa mensupport channel ini. Dan demikian dari saya. Sampai berjumpa lagi kalau Tuhan izinkan ya di pesan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.